Halo semuanya, perkenalkan saya Nika Dek Marina Puri dan rekan saya. Perkenalkan, saya Eka Widiantari. Kami dari kelompok 4 mata kuliah telaah kurikulum pada kesempatan sebelumnya telah menjelaskan materi terkait landasan pengembangan kurikulum dan model konsep pengembangan kurikulum. Nah, lalu pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi terkait landasan pengembangan kurikulum dan model konsep pengembangan kurikulum merdeka. Adapun sebelum kami masuk ke materi, berikut adalah topik yang akan kami bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama adalah pengertian singkat kurikulum merdeka, yang kedua ada landasan pengembangan kurikulum merdeka, yang ketiga ada model konsep pengembangan kurikulum merdeka, dan yang terakhir ada kesimpulan. Nah, lalu untuk topik pertama dan topik kedua akan langsung dibawakan oleh Eka. Eka, waktu saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk materi yang pertama, saya akan menjelaskan sedikit pengertian singkat mengenai kurikulum merdeka. Next. Kurikulum merdeka yaitu merupakan suatu kurikulum yang memiliki berbagai jenis pembelajaran intrakurikuler yang mana kurikulum ini membebaskan atau memberikan keleluasan kepada guru dalam memilih perangkat ajar untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan belajar dan minat siswa. Next. Materi yang kedua yaitu landasan pengembangan kurikulum merdeka. Adapun landasan yang pertama yaitu adalah landasan filsafat, di mana di dalam landasan filsafat ini terdapat Pancasila yang merupakan ideologi bangsa yang dijadikan sebagai pedoman dasar dalam pelaksanaan sistem pembelajaran dan juga di dalamnya termasuk tujuan dari penerapan kebijakan Merdeka Belajar ini yaitu untuk mencapai pembangunan sumber daya manusia yang berdasarkan pada nilai-nilai luhur, nilai-nilai akademik, dan juga kebutuhan peserta didik dan kebutuhan masyarakat. Hal-hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa aliran, yaitu ada aliran progresivisme, di mana dalam aliran ini proses pembelajaran yang lebih ditekankan pada pembentukan kreativitas dengan memperhatikan pengalaman peserta didik. Eh, Dalam proses pembelajaran ini dilakukan pemberian sejumlah kegiatan yang nantinya diharapkan dapat menghasilkan perubahan terhadap dari menghasilkan perubahan dari peserta didik tersebut, baik dari segi pemikirannya ataupun dari segi tingkah laku atau sikapnya. Dan yang kedua ada aliran konstruktivisme, yaitu eh, melihat pengalaman langsung peserta didik sebagai kunci dalam pembelajaran. Di mana dalam aliran konstruktivisme ini eh, apa namanya, pembelajaran langsung dilihat dari pengalaman peserta didik atau direct experience sebagai kunci dalam pembelajaran, dan pengetahuan terbentuk dalam aliran ini, pengetahuan peserta didik terbentuk dari pemanfaatan panca indera, yang mana dalam artian dalam hal ini kreativitas atau keaktifan peserta didik dapat terwujud dengan adanya rasa ingin tahu, dan sehingga nanti dari pengalaman-pengalaman indera itulah akan terciptanya suatu pengetahuan dari peserta didik tersebut. Dan kemudian ada aliran humanisme yang merupakan eh, proses pembelajaran dalam aliran ini dilihat dari segi keunikan atau karakteristik dan potensi, dan juga ada motivasi yang dimiliki oleh peserta didik. Dan sudah kita ketahui bahwa suatu pembelajaran jika tidak didasari oleh motivasi atau dorongan, maka tentu tidak akan berjalan dengan baik dan juga tidak akan berhasil. Dan aliran yang terakhir yaitu ada aliran filsafat antropologis, di mana menurut Puja Wijana yaitu memandang bahwa manusia itu merupakan makhluk individu, makhluk sosial, makhluk susila, dan juga makhluk religi. Next. Landasan pengembangan kurikulum yang kedua yaitu ada landasan sosiologis, di mana sesuai dengan tujuan kurikulum merdeka, yaitu
membentuk sumber daya manusia yang berkualitas, unggul, dan berdaya saing tinggi. Melalui landasan sosiologis ini, nantinya proses pembelajaran akan dikaitkan dengan lingkungan sekitar atau lingkungan masyarakat dan dilaksanakan dengan menyesuaikan dengan karakteristik sosial dan juga budaya peserta didik, sehingga nantinya proses pembelajaran, baik di kelas ataupun di luar lingkungan kelas, nantinya dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan sumber daya manusia dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Dan landasan yang terakhir yaitu adalah landasan hukum, di mana menurut maaf, di mana terdiri dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas atau Sistem Pendidikan Nasional, dan yang kedua ada Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2021 yang eh, tentang rencana strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020 dan 2024, maaf, 2020 hingga 2024 dalam kebijakan Merdeka Belajar. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Marlina. Baik, terima kasih Eka atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan lanjut membahas materi terkait model konsep pengembangan kurikulum merdeka. Nah, pada kurikulum merdeka sendiri tidak lepas kaitannya dengan model konsep pengembangan kurikulum humanistik serta kurikulum konstruktivisme. Yang dimana kurikulum humanistik ini mengutamakan perkembangan elemen afektif dan berpusat pada siswa, serta berfokus pada pengalaman belajar dari peserta didik itu sendiri yang tetap diarahkan kepada minat serta bakat peserta didik. Lalu kurikulum konstruktivisme memandang bahwa bahwa pengetahuan itu merupakan proses yang berkembang secara terus-menerus yang dalam artian tidak instan. Nah, oleh dari kedua kurikulum ini, maka dilahirkanlah kurikulum merdeka yang merupakan kurikulum yang berpusat pada minat siswa dan berfokus pada kolaborasi, belajar aktif atau active learning, materi esensial, serta pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Lalu ada juga the Systematic Action Research Model, yang dimana dalam hal ini memandang perkembangan kurikulum merupakan perubahan sosial. Seperti yang kita ketahui, kurikulum merdeka ini dilahirkan sebagai pemulihan pembelajaran pasca pandemi COVID-19 kemarin. Nah, oleh karena itu kita bisa melihat bahwa suatu perubahan sosial dapat mempengaruhi suatu kurikulum. Lalu, The Systematic Action Research Model ini juga dilaksanakan dengan pengumpulan data. Lalu, data tersebut akan disusun formula guna menyelesaikan masalah yang ada, lalu pengimplementasian keputusan yang telah diambil, dan pengumpulan fakta terkait kurikulum itu untuk nantinya akan dijadikan bahan evaluasi. Lalu ada juga Emerging Technical Model, yang dimana perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan serta nilai-nilai efisiensi efektivitas juga mempengaruhi perkembangan model kurikulum. Nah, seperti yang kita ketahui, kita ini tinggal di zaman modern atau digital, yang berarti bahwa teknologi dan ilmu pengetahuan itu selalu berkembang dan sedang tengah gencar-gencarnya dikembangkan. Oleh karena itu, kita bisa tahu bahwa model Emerging Technical Model ini sangat berpengaruh pada konsep pengembangan kurikulum merdeka. Lalu kita akan beralih ke kesimpulan. Jadi kurikulum merdeka merupakan kurikulum yang memiliki pembelajaran intrakurikuler yang sangat bervariasi. Kurikulum ini dilandasi oleh landasan filsafat berupa Pancasila, lalu ada landasan sosiologis, serta landasan hukum lainnya. Dan terdapat juga beberapa metode konsep pengembangan kurikulum seperti pendekatan kurikulum humanistik, konstruktivisme, ada the Systematic Action Research Model, dan Emerging Technical Model. Baik, sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih.